Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Selamat menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'd. Sahabat kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa dan bertemu kembali di channel dakwah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mungkin sudah banyak diceritakan oleh para alim, oleh para asatid. Tapi mudah-mudahan kisah ini tidak membuat kita bosan untuk mendengarnya dan untuk menyimaknya. Hadis ini cukup panjang seperti hadis yang pernah saya sampaikan pada kesempatan sebelum ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Suatu hari Rasulullah SAW mendatangi para sahabat dan beliau menceritakan di hadapan mereka bahwasanya suatu hari Jibril mendatangi baginda Rasulullah SAW dan menceritakan sebuah kisah kepada Nabi SAW tentang seorang hamba Allah yang pernah hidup di masa lalu, di mana dia diberikan umur panjang selama 500 tahun. Dia tinggal di sebuah gunung di tengah lautan yang sangat luas. Selama 500 tahun dia hidup sendirian, dan selama 500 tahun itu pula lah hidupnya hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hampir tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Dia tidak pernah ngerumpi, tidak pernah menceritakan aib orang lain karena memang tidak ada lawan bicara. Masya Allah. Jadi karena hidupnya dewekan, ora duwe kanca, jadi ora ana sing diajak ngobrol. Makanya orang ini terhindar daripada dosa ngerumpi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lantas Allah berikan rezeki kepada dia tanpa bekerja, hanya untuk beribadah saja, tapi dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan, Allah siapkan makanan dan minuman buat hamba Allah yang sangat taat ini. Apa itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di atas gunung itu Allah pancarkan mata air yang sangat jernih dengan rasa tawar yang sangat enak. Air itu memancar dari gunung itu mungkin jari kita dan ditampung dalam sebuah telaga sehingga air itu kelihatan bening, dan di sebelah telaga itu ada pohon delima yang mengeluarkan buahnya atau menumbuhkan buahnya setiap malam, satu buah. Kemudian orang tersebut menjelang sore biasanya hamba Allah ini turun ke bawah gunung kemudian untuk mengambil air wudhu di telaga tersebut, dan kemudian minum secukupnya, dan setelah itu memetik buah delima yang Allah siapkan setiap malam tumbuh, di mana sorenya akan dimakan oleh orang tersebut. Dan ini terjadi selama 500 tahun. Enak juga ya. Jadi dia nggak pernah belanja ke pasar, nggak pernah shopping, nggak pernah kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Allah siapkan semuanya. Itulah cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya yang ahli ibadah. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala, setelah itu biasanya orang itu melaksanakan sholat. Jadi ini menunjukkan bahwa sholat itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi terdahulu, para Nabi sebelum Nabi Muhammad juga melaksanakan sholat. Cuman mungkin atau tidak setertib sholat yang dilaksanakan oleh baginda Rasul atau kita umatnya saat ini.
Kemudian setelah sholat biasanya orang tersebut selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ambil ruhnya, agar Allah matikan dia dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya orang meninggal adalah ketika orang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan berikutnya tidak berhenti sampai di situ, orang itu selalu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti matinya setelah dia masuk ataupun dikubur, agar badannya minta diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Subhanallah, dua permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata Allah kabulkan. Allah matikan dia dalam keadaan sujud dan Allah utuhkan badan dia sampai hari kiamat, tidak dirusak oleh tanah ataupun belatung. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, lanjut cerita Jibril, tapi kata Jibril, saat orang ini dibangkitkan di hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kepada para malaikat di hadapannya, di hadapan hamba ini, masukkan hambaku yang ahli ibadah ini ke dalam surgaku karena rahmatku, karena kasih sayangku. Mendengar firman Allah tersebut, sang hamba itu komplain, dia nggak terima. Kemudian dia berkata, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu karena amal ibadahku. 500 tahun aku sholat, 500 tahun aku beribadah, 500 tahun aku sujud, 500 tahun aku ruku, 500 tahun aku berbuat kebaikan. Itulah amalku yang menyebabkan aku masuk ke dalam surgamu, bukan karena rahmatmu. Subhanallah. Ada sifat sombong yang dimiliki oleh orang tersebut, yang merasa bahwa amalnya lah, ibadahnya lah, sholatnya lah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan 3 kali, kamu masuk ke dalam surgaku karena kasih sayangku, karena rahmatku. Kemudian orang tersebut komplain dengan komplain yang sama, dia merasa bahwa masuknya dia ke dalam surganya Allah bukan karena rahmat Allah, tapi karena ibadahnya. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengukur, menimbang amal ibadahnya yang telah dia lakukan dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Setelah diukur dan ditimbang, katakanlah seluruh amal kebaikannya dengan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada dia, yaitu nikmat penglihatan, nikmat kedua mata. Maka malaikat lapor kepada Allah, ternyata ibadahnya yang 500 tahun yang dia gunakan untuk menyembah Allah, untuk ruku, sujud, tidak pernah maksiat, itu sama dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu nikmat penglihatan atau nikmat kedua mata. Belum lagi ditimbang nikmat-nikmat yang lain, nikmat penglihatan misalnya, nikmat mulut bisa makan, nikmat gigi bisa mengunyah, nikmat tenggorokan bisa dilewati oleh makanan, nikmat perut, nikmat kedua kaki bisa melangkah, nikmat tangan bisa sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Belum diukur itu semuanya. Sudah habis ibadah dia yang 500 tahun dia lakukan, hanya sebanding dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada dia. Maka Allah pun berkata kepada malaikat, wahai malaikat, keret hambaku ke dalam nerakaku. Kemudian saat malaikat menyeret hamba itu ke dalam neraka, kemudian orang itu menjerit dengan menangis, meneteskan air mata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku, tolong masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu, karena kasih sayangmu, bukan karena amalku, bukan karena ibadahku. Maka Allah pun panggil kembali malaikat untuk menghadapkan orang tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tertunduk malu dengan apa yang telah dia katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba ini, wahai hambaku, siapa yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada? Siapa yang telah memberikan umur panjang kepadamu 500 tahun hanya digunakan untuk taat dan beribadah kepadaku? Siapa yang telah membuatmu di tengah gunung, hidup di tengah gunung, di tengah lautan? Kemudian aku berikan kepada kamu air tawar setiap hari tanpa kamu harus mencarinya. Aku berikan makanan buah delima yang sangat lezat yang setiap hari engkau makan tanpa engkau membelinya. Dan setiap malam, setiap hari buah delima itu tumbuh, padahal buah delima adalah yang tumbuh, salah satu buah yang tumbuh musiman, setiap tahun baru tumbuh. Tapi setiap hari aku berikan buat kamu. Siapa yang telah memberikan kepadamu? Kemudian siapa pula yang telah mengabulkan doamu agar engkau dimatikan dalam keadaan bersujud kepadaku dan agar engkau diawetkan badanmu sampai hari kiamat? Dengan tertunduk malu orang tersebut mengatakan, engkau ya Rabb, engkaulah yang telah memberikan semua kenikmatan itu. Engkau pula yang telah memberikan
kesempatan kepadaku selama umur 500 tahun untuk menyembah kepadamu. Engkau pula yang telah menciptakan air di tengah-tengah lautan, padahal lautan asin, air itu menjadi tawar dan lezat. Engkau pula lah yang telah mengabulkan doaku agar aku dimatikan dalam keadaan sujud dan badanku diawetkan sampai hari kiamat. Ampuni aku ya Rob, maafkan kesalahanku. Maka kata Allah, wahai malaikat, hambaku telah bertobat dan menyadari atas kesalahannya, maka bawalah dia ke dalam surgaku yang penuh dengan keindahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senada dengan cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan siapapun yang bisa memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perbuatan kebaikan, amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah, wala yujiru minan nar, dan tidak ada satupun amalan yang bisa menyebabkan dia terhindar daripada api neraka. Wala ana, termasuk saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk saya. Illa birahmatin minallah, terkecuali adalah karena rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis dan cerita ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang pertama, kita tidak boleh sombong dengan amal yang sedang kita lakukan. Kita tidak boleh merasa paling hebat di dunia ini, amalan kita yang paling bagus, mentang-mentang kita ustadz, mentang-mentang kita kiai, mentang-mentang kita dai, mentang-mentang kita setiap malam sholat tahajud, mentang-mentang setiap saat kita baca Quran, mentang-mentang atau kita merasa bangga setiap hari melaksanakan sholat duha, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita tidak boleh merasa ujub dan takabur bahwa semua amal itu adalah sebagai pengganti atau iwad atau cukup untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal-amal itu masih penuh dengan ria, pengen dipuji orang lain ketika bersedekah, merasa kurang ikhlas ketika memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang kita lakukan, kita tidak munafik, seringkali bercampur dengan penyakit-penyakit hati yang lain. Kurang ikhlas, kurang khusyuk ketika sholat. Kita tahu kita mungkin sering dan kita ahli melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan qiyamul lail, bahkan tahajud dan sebagainya, bahkan duha, tapi seringkali sholat kita tidak memberikan asar, tidak memberikan bekas kepada kita. Kita sholat tetapi tetap kita berbuat maksiat, atau yang terkenal sekarang STMJ, sholat tekun maksiat jalan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, surga adalah tempat yang sangat indah. Keindahan surga tidak cukup hanya dibeli dengan amal kita yang masih bercampur dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini juga menginspirasi kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Bukan berarti bahwa kita tafsirkan hadis ini kalau begitu yang penting kita hidup ini mendapatkan kasih sayang Allah. Yang penting hidup itu kita mendapatkan rahmat dari Allah saja cukup, selesai. Kita dari kecil sampai muda, sampai tua sekarang, nggak penting sholat, nggak penting puasa. Yang penting kan kita nanti menjelang mati kita tobat, kita mohon ampun, kita mengharap agar rahmat Allah turun kepada kita. Tidak bisa seperti itu. Artinya apa? Artinya orang yang selama hidupnya selama 500 tahun saja berbuat kebaikan, nggak pernah berbuat kejelekan. Sholat selalu ditegakkan, selalu zikir, beribadah hampir 24 jam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat maksiat, orang yang diceritakan tadi dalam hadis, itu saja belum cukup amal dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang hari-hari kita banyak maksiat, hari-hari kita banyak berbuat kesalahan. Tentunya hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sikap konyol ketika kita mentafsirkan hadis tadi dengan cara yang salah. Kesimpulannya adalah hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah siap mengampuni kesalahan dan dosa kita sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, seperti pada kisah yang telah saya sampaikan tentang pembunuh 100 orang pada taklim sebelum ini. Bagaimana cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun kepada siapapun yang mau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Suatu hari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Firas bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran beliau sempat bermalam di rumahnya Rasulullah, dan malam itu Abu Firas menyiapkan keperluan Nabi untuk melaksanakan sholat, dari persiapan air wudhunya sampai dengan pakaiannya untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Firas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau minta kepadaku, atau permintaan apa yang kamu harapkan dariku, mumpung kita ketemu sekarang. Maka Abu Firas hanya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa, aku hanya minta kepadamu agar engkau masukkan aku ke dalam surganya Allah, tetapi surga yang engkau tempatin. Satu level, subhanallah. Pengen dimasukkan ke dalam surganya Allah, satu level dengan surganya Rasulullah SAW. Setelah itu kata Rasulullah, kemudian ada lagi nggak selain ini? Enggak, ini sudah cukup. Ini sudah cukup buat saya dimasukkan ke dalam surga Allah, tetapi satu tingkat ataupun satu level, satu surga dengan surga yang engkau nikmati. Maka setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Firas, fa'inni ala nafsik bikasratis sujud. Karena engkau telah meminta seperti itu, maka bantulah aku agar engkau bisa masuk ke dalam surga Allah, satu surga denganku. Dengan cara apa? Dengan cara engkau banyakin sujud setiap harinya, setiap malamnya. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah kabulkan doamu. Artinya apa? Agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut keterangan hadis, saat manusia terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika saat kita bersujud. Pada saat itulah kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan permintaan kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan Ramadan ini, selain kita banyak tingkatkan amal-amal saleh kita, baca Quran kita, salawat kita, istighfar kita, marilah juga kita perbanyak qiyamul lail dan perbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati sujud kita sampai meleleh air mata kita. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita di bulan Ramadan ini, maka banyak-banyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah sesuatu, mintalah banyak hal ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi kita pun tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa Anda, kesalahan Anda, kekhilafan Anda, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu mirrahillah. Jangan pernah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita pun tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh ujub bahwa amal kita sudah cukup untuk membeli tiket masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dan bandingkan umur kita yang cuman 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Di dalam 70 tahun ini, coba kita timbang amal kita. Kira-kira lebih banyak amal kebaikan atau amal kejelekannya? Lebih banyak sholatnya atau lebih banyak tidurnya? Lebih banyak beramalnya, lebih banyak sedekahnya, atau lebih banyak uang yang kita simpan di bank dan di tabungan kita? Orang yang tadi saja, yang ibadahnya 500 tahun tanpa henti dan tanpa berbuat kesalahan, dia masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus beramal, berusaha, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, sambil terus mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dan mampu menginspirasi kita untuk senantiasa kita menjadi orang yang senantiasa berada pada jalur atau rel kebaikan, yaitu kebaikan tuntunan yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah ajarkan Nabi kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi